Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, semoga kalian sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih, Jokowi yang turun gunung malah Mbah Sengkuni yang kejang-kejang. Aduh mbah. Dan dengar-dengar ya, dia juga stroke begitu mendengar Jokowi turun gunung. Mbah. Coba lakukan survei mbah. Kira-kira berapa sih orang yang percaya dengan bacotanmu selama ini? Hah? Semakin tua bukannya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, malah semakin rajin memfitnah Jokowi. Selain itu teman-teman juga ada nanti video tentang si kumis ya alias Purnawirawan Koclak bin Koplak yang dirujak neti sampai sengklek ya, yang diancam akan dicukur kumisnya biar waras. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bung Mukidi yang gagal jadi Raja Jawa beberapa hari lalu di Lampung sempat jadi Raja Lampung sehari. Dikasih pakaian ala bangsawan Lampung, lantas dinaikkan ke kereta, kemudian digiring ke kamar, lantas duduk di kursi sambil kakinya menginjak kepala kerbau. Dan wajah Mukidi nampak pucat sumringah. Ya. Saya menonton di RTV adegan dagelan politik memalukan itu, dan saya berpikir, masih adakah sebiji atom tersisa dalam diri Mukidi sehingga malu berpenampilan bukan presiden-presidenan, tapi sekarang seperti raja-rajaan. Lah terus urusanmu kuwi apa min? Ono ati terus kuwi min. Yo, kowe ngenekke Pak Jokowi Mukidi, lah kowe Sengkuni. Oh, paham? Mbah, daripada ngata-ngatain Jokowi dengan Mukidi, mungkin Mbah itu lebih baik itu nulis surat wasiat ya. Usia sudah nggak muda lagi, gigi sudah rontok di sana sini, ya kan? Kalau masih diberi usia oleh Tuhan, ya diberi kesehatan, ya bersyukurlah dan manfaatkanlah gitu loh. Jangan malah malah mencaci, memaki, menghina gitu loh, dan memfitnah gitu loh mbah. Anda ini udah bau bangke gitu loh, bukan hanya bau tanah lagi, udah bau bangke ya. Lanjut. Bung Mukidi yang gagal jadi Raja Jawa beberapa hari lalu. Amin Rais, Wah Amin ini nggak sadar diri ya, di usia senja ya, tapi masih menanam kebencian. Ini keluarganya ini nggak kasihan sama bapaknya, terutama anak-anaknya ya, nggak kasihan sama bapaknya. Di usia senja, bapaknya masih menanamkan kebencian kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Amin Rais ini ya orang yang katanya tahu agama, tapi dia tidak tahu hatinya Allah tutup untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan ya Wa Amin, kudoakan kau Amin. Jangan sampai nanti usia kau itu ditutup dengan kebencian kau kepada Pak Jokowi. Yang sengsara nanti di akhirat kau, amin. Bukan orang lain. Kata si Wa Amin Rais, ya, Bung Mukidi gagal jadi Raja Jawa. Saking bencinya sama Pak Jokowi, manggil Pak Jokowi Mukidi. Adakah orang yang berpendidikan tinggi sampai profesor, tapi tak punya adab memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak sewajarnya? Amin Rais, kalau nanti kau ya kan kita panggil kepinding ya kan, ataupun tikus, kecoa ya, awak pula yang dosa. Tapi nengok kelakuan kau ini menjijikkan. Kata Wa Amin kan, beberapa hari lalu di Lampung sempat jadi Raja Lampung sehari. Kenapa Wa Amin? Panas kau. Iri kau nengok Pak Jokowi jadi raja di Lampung sehari. Walau sehari Wa Amin ya, tapi sudah dijadikan raja di Lampung daripada kau. Seumur hidup kau nggak pernah dirajakan orang. Kata Wa Amin, dikasih pakaian ala bangsawan Lampung, lantas dinaikkan ke kereta, kemudian digiring ke kamar, lantas duduk di kursi sambil kakinya menginjak kepala kerbau. Lantas kenapa Wa Amin? Sakit kali hati kau Amin?
Dan wajah Mukidi nampak pucat sumringah ya. Wajah Pak Jokowi itu bersinar. Wa amin. Karena Pak Jokowi itu tidak mempunyai sifat seperti kau. Wa amin. Membenci orang lain tanpa alasan, menghina merendahkan orang lain, padahal diri kau wa amin yang paling hina di negara Republik Indonesia ini. Pak Jokowi itu wa amin ya, tak pernah dia pucat, apalagi sumringah, enggak wa amin. Pak Jokowi itu senyumnya ikhlas wa amin. Makanya rakyat Indonesia mencintainya. Coba kayak kau wa amin. Rakyat Indonesia yang mana yang mencintai kau wa amin? Geram rakyat Indonesia nengok kau, udah tua bangka nak mampus pun masih tak tobat-tobat juga lagi. Kata Wa Amin, saya menonton ya di TV adegan dagelan politik memalukan itu dan saya berpikir, kau tonton juga Wa Amin ya? Sambil nonton sambil geram kali hati kau tuh kan Wa Amin. Kalau seandainya kau benci Wa Amin, ngapain kau tonton? Udah kau matikan aja, begitu nampak kau ya kan ada siaran televisi mengenai Pak Jokowi, kau matikan, itu baru benci. Ini kalau kau tonton sampai habis ya kan sambil geram mati kau itu ya kan, berarti itu namanya kecemburuan Wa Amin. Karena kau berpikir kan, kenapa aku tak bisa seperti itu? Ya kayak mana kau mau bisa seperti Pak Jokowi Wa Amin? Hati kau itu dipenuhi kebencian, rakus jabatan. Sementara Pak Jokowi penuh keikhlasan. Bercermin dirilah Wa Amin. Ya bentar lagi Wa Amin kubur pun memanggil. Tapi di hati masih saja menanam kebencian. Kenapa kau benci kali sama Pak Jokowi Wa Amin? Tak ada alasan kau membenci Pak Jokowi. Apa karena kau tidak dapat jabatan? Atau anak-anak kau tidak dapat jabatan? Sehingga kau membenci Pak Jokowi? Tapi kurasa Wa Amin ya karena kau cemburu. Kenapa Pak Jokowi bisa menjadi presiden, bisa dicintai rakyat Indonesia, sementara kau ya yang katanya bapak reformasi tak ada dihargai orang. Itu karena kelakuan kau. Kita ini Wa Amin kalau mau dihargai orang, setidaknya kita menghargai diri kita dulu, baru orang lain bisa menghargai kita. Kau sendiri Wa Amin tua bangka nak mampus, tak pernah menghargai diri kau, yang ada keluar dari muncung kau itu hanya merendahkan orang lain. Macam mana kau tidak direndahkan orang? Terus kata Wa Amin, saya berpikir, apa yang kau pikirkan Wa Amin? Emangnya kau punya otak untuk berpikir? Kata Wa Amin, masih adakah sebiji atom tersisa dalam diri Mukidi sehingga malu berpenampilan bukan presiden-presidenan, tapi sekarang seperti raja-rajaan. Pak Jokowi nggak perlu main presiden-presidenan. Pak Jokowi 2 periode Wa Amin jadi presiden. Jadi mau ngapain lagi Pak Jokowi main presiden-presidenan? Sudah pernah dia jadi presiden. Terus kau bilang ya kan? Sekarang seperti raja-rajaan. Pak Jokowi nggak ada main raja-rajaan. Kalau dia dianugerahkan seperti itu oleh masyarakat Lampung, oleh raja-raja di Lampung, itu tandanya Pak Jokowi dihargai oleh ya kerajaan Lampung. Coba kau yang datang ke Lampung, mana mungkin dihargai sama orang tuh? Karena orang tuh tahu bahwasanya orang seperti kau tidak perlu dihargai. Karena orang yang menyimpan kebencian ya yang selalu merendahkan orang lain, secara tidak langsung Allah pun nanti akan merendahkan dirinya seperti kau ini lah Wa Amin. Kata Wa Amin, tetapi saya angkat topi hormat saya kepada tokoh-tokoh Lampung yang memberikan hiburan buat Mukidi. Itu bukan hiburan Wa Amin, itu penghargaan. Karena kebencian kau sama Pak Jokowi, kau pikir orang tuh buat hiburan, itu bukan hiburan. Ya, itu penghargaan kepada Bapak Joko Widodo. Hiburan itu kau Wa Amin setiap hari bikin video merendahkan Pak Jokowi. Hiburan bagi rakyat Indonesia. Kau pertontonkan kebodohan kau ya dengan ya kan setiap hari merendahkan Pak Jokowi. Semakin lama rakyat Indonesia melihat video-video kau, semakin rakyat Indonesia ketawa ya karena kau mempertontonkan kebodohan. Kata Wa Amin, mungkin beliau-beliau itu kasihan. Kalau kasihan kan nggak mungkin mereka itu ya kan mengasih Pak Jokowi gelar ya, gelar raja di Lampung. Yang kasihan itu diri kau Wa Amin.
Tiap hari hanya bertengkar ya kan di depan kamera untuk menghina Pak Jokowi. Nggak sedih hidup kau itu? Orang usia tua kayak kau gini menikmati hidup, banyak-banyak beramal. Karena bentar lagi datang malaikat Israel. Kata Wa Amin. Mukidi didemo dan diusir oleh rakyat Lampung yang meneriakkan yel-yel tangkap Mukidi dan baliho-baliho ya seratusan tulisan Jokowi penipu. Itu Muhammad yang demo kemarin itu kan kelompok kau. Mak-mak bengak tukang demo, si Mary. Bukan rakyat Lampung betul-betul. Buktinya Pak Jokowi dikasih penghargaan. Kalau seandainya ditolak, nggak mungkin rakyat Lampung tuh banyaknya ya yang antusias menunggu kedatangan Joko Widodo. Yang demo itu Amin, kelompok kau Amin, mak-mak bengak yang kemana-mana demo. Terus kata Wa Amin kan, nah kalau Mukidi masih normal, mestinya dia malu dihina seperti itu dan segera pulang ke Solo. Nggak perlu Pak Jokowi malu, karena kita pun tahu ya yang berdemo itu adalah kelompok FPI dan HTI, terutama si Mary. Mary itu korlapnya. Kita pun tahu si Mary siapa. Jadi ngapain Pak Jokowi malu? Kenapa mesti malu sama para pembenci? Bangga Pak Jokowi karena apa? Masyarakat Lampung mencintai Joko Widodo. Kata Wa Amin kan, tetapi dengan bangganya dia tetap berada di Lampung. Ya jelas bangga karena masyarakat Lampung mencintai Joko Widodo. Kalau masyarakat Lampung tidak mencintai Pak Jokowi, ya terutama para rajanya, tidak mungkin Pak Jokowi itu ya diberi penghormatan gelar kerajaan di Lampung. Wa Amin. Jadi buat kau Wa Amin, banyak kali cerita kau ya kan Wa Amin. Habis itu kau sindir-sindir lah masalah anak Pak Jokowi, kau bilang ya kan Gibran bin Mukidi, Kaisang bin Mukidi. Wa Amin, jangan kau tukar-tukar nama orang. Binnya jangan kau tukar-tukar. Ya, potong kambing itu orang tuh membuat nama itu, jangan suka-suka kau aja buatnya. Kalau kau dibuat dia kan Amin Rais bin ya Kepinding, mau kau? Kan nggak mau. Jadi kalau mau menghina orang Wa Amin, ya sadar diri dulu. Wa Amin, tetaplah kau seperti ini, ya kan, sampai nanti ajal menjemput kau. Jangan sampai nanti malaikat Israel datang menjemput kau, menggeletar kau nanti. Ya, kau pertanggungjawabkanlah itu hinaan kau kepada Pak Jokowi nanti di akhirat, biar tau rasa kau. Tuh, kalau mau menghina Wak Sengkuni, sadar diri dulu, ya kan? Udah muka macam kepinding, ya kan? Kepinding itu apa sih? Saya nggak ngerti ya, karena saya orang Jawa. Ya anggap aja lah kepinding itu mungkin kepiting gitu ya. Mungkin di daerah sana namanya itu kepinding gitu. Nah, gimana Ibu Yohana? Panjang kali komentar Anda, paten kali komentarnya. Yang dikomentarin Sengkuni. Janganlah buang-buang tenaga untuk mengomentari orang macam kayak gitu panjang-panjang kali, ya kan? Iya gitu loh. Aduh. Tetapi sebetulnya teman-teman ya, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana ini. Memang paten kali kalau berkomentar, ya kan? Iyalah. Ternak Mulyono itu walaupun tidak pernah menganggap dirinya itu cerdas, minimal itu waras ya. Kalau waras ngomongnya itu enak kan, macam kayak gitu ya toh? Iya. Lanjut. Pertanyaan gue tuh sederhana ya. Kenapa kalau terhadap Pak Jokowi, mulai dari politisi yang baru netes sampai pengamat yang terafiliasi parpol tertentu, bisa nimpukin Pak Jokowi sedemikian rupa, bisa menghina merendahkan Pak Jokowi sedemikian rupa. Kenapa? Lu bisa jelasin nggak? Kenapa terhadap Pak Jokowi seolah-olah orang yang tidak suka Pak Jokowi bebas gitu, boleh gitu menghina merendahkan Pak Jokowi? Kenapa? Kenapa nggak ke mantan presiden yang lain gitu? Kenapa? Tolong dipahami kenapa? Gue nggak ngerti soalnya. Orang yang baru tahunya memang Pak Jokowi ini membedol demokrasi. Itu diksi kan diciptain sama lawan kan. Orang yang kagak bisa melawan kebaikan Pak Jokowi kan, dia ciptakan diksi-diksi negatif terhadap Pak Jokowi. Aduh. Kalau gue gampang aja ya. Mereka yang menyerang Pak Jokowi tentu adalah mereka yang paling dirugikan dengan kembalinya Pak Jokowi ke politik Indonesia. Apalagi melalui PSI. Partai yang bersih, partai anak muda yang akan memperjuangkan anti korupsi dan anti intoleransi. Lu bayangin, PSI akan memperjuangkan undang-undang untuk memberantas koruptor.
Yang sekarang banyak berlindung di sono. Gak habis pikir gue. Apa lu? Lu masih pitik aja lu ngaji maki Pak Jokowi. Iya, politisi yang baru netes sampai politisi yang udah bawa bangke macam Basengkuni itu semuanya menyerang Jokowi. Heran saya, ya. Jadi Jokowi ini adalah kartu truf di Indonesia saat ini kalau ingin terkenal, ya. Kalau ingin namanya dikenal, yaitu menyerang Jokowi. Jangan mendukung Jokowi, karena mendukung Jokowi itu sudah banyak dan itu kurang mendapatkan perhatian gitu ya, kurang mendapatkan respon. Tapi kalau mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi, itu baru nanti itu akan viral itu. Dan itulah yang sering dimanfaatkan oleh politikus-politikus cap kadal termasuk Mbah Sengkuni di bagian depan tadi ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tertarik untuk membahas kunjungan Pak Jokowi ke Lampung beberapa hari yang lalu. Tapi saya enggak tertarik untuk membahas prosesi adat yang ramai diperbincangkan orang, di mana Pak Jokowi menginjakkan kakinya ke leher kerbau, namun yang marah-marah malah kaki dan tangannya banteng. Bukan, yang ingin saya bahas adalah saya menangkap kesan bahwa telah terjadi penyempitan makna dari Jokowi Effect oleh para pengamat. Seolah-olah Jokowi Effect itu hanya kotel effect, ya. Seolah-olah Jokowi Effect itu hanya instant electoral gain, di mana ketika Pak Jokowi identik dengan PSI, maka langsung ya PSI mendapatkan pemilih. Tidak hanya itu ya. Makna dari Jokowi Effect itu pertama misalnya Pak Jokowi pernah memberikan arahan kepada kader-kader PSI ya di beberapa kesempatan untuk membentuk struktur sampai ke tingkat kelurahan garis miring desa. Dan ini ya sudah lama dikerjakan oleh PSI ya, beberapa daerah sudah lengkap termasuk Lampung ya, ini sudah lengkap sampai ke tingkat desa garis miring kelurahan. Dan ini artinya kami harus turun ke warga, ya, mengetuk pintu warga, ya, bersalaman dengan warga dan memastikan bahwa warga-warga tersebut sepaham dengan kami dan ingin untuk ikut berjuang bersama kami. Itu yang pertama, infrastruktur partai. Lalu yang kedua, juga dengan adanya Jokowi Effect, dengan bergabungnya Pak Jokowi ke PSI, di sini banyak sekali tokoh-tokoh yang ikut bergabung ke PSI. Tentu saja kita berbicara pencalekan itu masih lama, ya. Tapi dengan adanya Pak Jokowi di sini bergabung tokoh-tokoh yang sudah punya nama, ya. Di Jawa Tengah ada mantan ketua DPRD, anggota DPRD, para kepala daerah, ya, di Sumatera, lalu kemudian di Sulawesi juga ada seorang tokoh besar yaitu Bang Kusdimase misalnya, ya. Yang tentu saja ini akan mempengaruhi nanti proses penjaringan caleg-caleg. Jadi proses pencalekan ini juga tentu saja ini akan menjadi lebih efektif untuk kita mendapatkan nama-nama yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan elektoral kami di 2029 nanti. Ya, itu adalah pernyataan dari salah satu kader partai gitu ya. Bang, abang partai PSI enggak? Enggak ya, karena Gaspol Update ini udah kami sampaikan sejak dulu ya, sejak baru bikin konten kami ini netral ya. Kami bukan buzzer si A, si B, si C, bukan pendukung si kanan, si kiri, tidak. Kami berdiri netral. Makanya ketika muncul perkumpulan YouTuber bernama YouTuber Nusantara, banyak yang tanya tuh, Bang, kenapa nggak bergabung dengan YouTuber Nusantara? Kami sependapat dengan YouTuber Nusantara, kami sepaham dan kami sejalan. Tetapi kalau urusan organisasi, kan kami tidak harus satu organisasi, kan seperti itu, ya toh? Karena prinsip kami ini adalah membela kebenaran untuk menjadi penyeimbang, ya, yang penyeimbang kaum koplak ya yang selama ini suka mencaci, memaki dan memfitnah. Oke, lanjut. Ya. Ada kelompok yang mengatasnamakan demokrasi, tetapi sulit bersikap demokratis. Mereka fasih berbicara kebebasan, tetapi ketika warga lain menggunakan kebebasannya untuk menyambut Jokowi, mereka keberatan. Mereka bicara hak rakyat, tetapi ketika ada rakyat yang mempunyai memori baik terhadap Jokowi, rakyat itu seolah tidak diakui sebagai rakyat. Mereka bicara suara rakyat Lampung. Pertanyaannya, rakyat Lampung yang mana? Apakah para tetua adat yang menyambut Jokowi bukan rakyat Lampung? Apakah kader dan simpatisan PSI yang hadir bukan rakyat Lampung? Apakah relawan yang rela meluangkan waktu berdesakan hanya untuk bersilaturahmi bukan rakyat Lampung?
Apakah warga biasa yang ingin berfoto atau bersalaman dengan Jokowi bukan rakyat Lampung? Jangan terlalu mudah untuk memakai nama rakyat untuk membatalkan suara rakyat yang lain. Tentu teman-teman sudah pada tahu ya, sebetulnya siapa sih yang berteriak-teriak demokrasi tetapi paling tidak demokrasi. Ya, habis ini kita saksikan bareng-bareng ya. Ingin tahu nih, penasaran apa penasaran banget? Ini dia ya, lanjut. Safari politik hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan kemana saja. Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif, artinya jangan kemudian ya tetap adem aja, itu aja. Kemudian bahwa ada terjadi perundungan ya itu kan, ya jangan sampai terulang lagi. Kita itu harus diselidiki, kemudian di kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya. Ya pastinya nanti semua partai yang memang anggotanya terlibat mempunyai mekanisme dalam hal tersebut. Namun yang pasti ya sanksi hukum atau kemudian penyelidikan harus dilakukan sampai tuntas. Inilah salah satu sosok ya, anak mak lampir ya kan, yang sok demokrasi ya, sok demokrasi tetapi justru melanggar hak-hak demokrasi orang lain. Ya kan? Pak Jokowi itu rakyat Indonesia yang memiliki hak demokrasi yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Loh, kenapa kok atas nama demokrasi, atas dasar demokrasi tetapi ya menindas atau menekan hak demokrasi Pak Jokowi? Nah, ini kan kocak gitu loh. Iya toh? Aduh. Memang benar ya kata pepatah. Pohon tidak jatuh jauh dari buahnya, ya toh? Bener nggak teman-teman? Salah bang, ya anggap aja lah bener ya. Jadi emaknya mak lampir, anaknya macam kayak gini, ya kan? Macam kuntilanak ya. Emang siapa sih bang yang abang bahas? Ya, saya nggak bahas siapa-siapa ya. Video hanya pemanis, oke? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.